Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam nyangkuters. Salam nyangkuters buat teman-teman semua. Bagaimana kabar mental kita? Kali ini kita biasa akan sharing tentang proses belajar. Masih proses belajar teman-teman ya. Kita evaluasi proses belajar investasi sahamnya dari periode ke periode. Sekarang udah mulai Juni, di minggu pertama Juni dengan aturan baru yaitu ARB 15%. Nah, ternyata kita masih nyangkut terus ya. Walau jadi nyangkut terus tapi tetap harus bahagia. Masih kejebak di FWCT yang malah makin nyungsep di harga 54 ya closing hari ini. Kemarin ya, sekarang udah hari Selasa apa Rebo. Besok hari Rabu, sekarang hari Selasa ya. Hari apa sih? Besok hari Rabu. Jadi closing hari Selasa tadi di 54 perak ya. Ini ada yang menarik teman-teman ya. Dari minggu pertama Juni ini dengan aturan ARB baru, ini ada fenomena menarik nih ya. Kalau FECT memang udah dari sejak dahulu kala nyungsep. Nah, yang menarik adalah di sini nih, personal alih daya ya, si pada ini juga nyungsep di bawah 100 nih. Tiba-tiba di hari Selasa kemarin dia kena ARB 15%, padahal sebelumnya ini masih di atas 100 ya kalau nggak salah. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan rencana besok si personel alih daya itu akan rups? Apakah sama bandarnya di ARB kan dulu biar dia bisa ngeborong gitu ya, atau gimana nih? Menarik nih ya, buat besok kita cermati hasil rups dari personel alih daya. Dia bakal membagikan dividen berapa perak gitu ya. Yang keduanya juga si FSCT ini ternyata sudah rup hari Senin ya. Sayang di Stockbit ini kok tidak nongol ya. Biasanya kan suka ada tanda bahwa emitennya, perusahaannya lagi ada corporate action, jadwal rups, jadwal pengumuman dividen. Ini FVCT ini agak aneh nih ya. Beberapa indikator keterbukaan informasinya kadang tidak nongol nih di Stockbit ini. Saya curiga corporate sekretarinya nih ada yang kelewat gitu, mungkin submit report ke otoritas bursanya sehingga di aplikasi Stockbit juga tidak nongol gitu ya. Nah, kita mau bahas apa dulu ya? Ya, kita bahas ini aja dulu. Jangan lupa, ini bukan tutorial, ini adalah sekedar sharing perjalanan saya belajar tentang investasi saham ya. Ya, keren-kerennya sih do your own research lah gitu ya. Belajar mengamati, menggali, jumpalitan, nyungsep gitu ya, biar kita tidak terkena ini ya, kita tidak terjebak dalam spekulasi gitu ya. Meskipun ujung-ujungnya sih ya nyangkut juga ya, mau spekulasi mau pakai analisa kalau nyungsep sih percuma juga. Oke, jadi kita akan bahas FVCT ini gimana caranya biar average down-nya jalan gitu ya. Kepaksa harus pakai strategi ini untuk di FVCT, sebagian di hold, sebagian di cut loss. Nah, agar bisa average down lagi ya. Jadi 3 jurus ini untuk mengantisipasi
penurunan FVCT udah saya lakukan sampai di Juni, ya lumayan lah DPS lembar sahamnya nambah terus ya. Cuma masalahnya nih, ini kapan bakal meroket lagi. Mudah-mudahan kinerja di Q2 2023 nya ini ada perbaikan ya. Yang di Q1 nya minus, mungkin Q2 nya mudah-mudahan udah positif. Oke, ini bukan tutorial, bukan ajakan beli ataupun jual, tetapi sekedar sharing pengalaman saya dalam belajar mencermati apa itu namanya investasi saham. Nah, isu yang terkini adalah ini ya, ada ARB 15%. Kalau minggu kemarin ada isu tentang rebalancing, itu juga ilmu baru, pengetahuan baru bahwa di bursa itu ada mekanisme rebalancing indeks gitu ya, yang menyebabkan harga satu saham bisa tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun, suka-suka si bandar ternyata ya. Ini juga sama nih, dengan ketentuan minggu ini ARB di 15%, ini ternyata saya amati ada yang kena di sahamnya Personel Alidaya ya. Dia tiba-tiba anjlok 85. Nah, anjloknya si pada ini ya, untuk closing price 6 Juni ini saya manfaatkan untuk ya kita cut loss di FVCT, karena FVCT ini udah harganya relatif mandek ya, di 53 mungkin sampai 55 lah ya untuk minggu ini. Jadi kita cut loss, kita alihkan kepada siapa tahu nih setelah pengumuman RUPS ini balik ke di atas 100, nanti sampai dividen misalkan balik lagi ke 100, kita belikan lagi ke FVCT sehingga dapat lembar saham yang lebih banyak dari aksi bulak balik ini ya. Hold, cut loss, average down. Nah, ini saya melakukan di hari kemarin, hari Selasa, cut loss di si FVCT, dipindahkan ke si pada, kemudian planningnya agar bisa average down lagi kalau nanti si padanya sudah naik lagi ya. Nah, cuma ini nggak tahu nih apakah bakal kayak si FVCT bakal turun lagi, ARB lagi, atau bakal mantul lagi ke atas. Ini menarik nih si Personel Alidaya ini ya. Posisi kinerjanya sih Q1 ini lebih bagus daripada FVCT, karena FVCT minus, ini masih plus. Karena ini hanya manage service aja, hanya mempermainkan margin buat jasa outsourcing. Jadi kalau sampai rugi ya aneh juga gitu ya. Kemudian chip juga ini ajaib, sempat ARB tetapi dia mantul lagi. Ini permainan psikologi di sini ya, di chip itu luar biasa nih. Si chip aja gile banget lah pokoknya kalau permainannya bandar si chip ya, bisa naik turunnya mantap banget, sehingga teman-teman yang punya saham chip waspada, jangan sampai nanti lengah ketika harganya naik malah nambah ya. Faktor psikologi di chip itu sangat-sangat advance banget dipermainkan oleh bandarnya. Oke, jadi di saham Personel Alidaya ini tidak sefenomenal si chip, jadi agak-agak moderat dikit ya. Nah, kalau yang si FVCT nih, ini kagak ada bandarnya ya, masih setia menunggu sampai dia kembali ke harga saat IPO dulu. Oke, saya mau ini nih lanjut tentang progres gajian dari dividen untuk closing periode Mei. Mulai belajar dapat duit recehan dari dividen, meskipun saya belinya di tanggal-tanggal menjelang kumdet, jadi karena ini testing uji coba.
jadi masih terkena dividend trap. Nah ya, nah jadi ini ada beberapa nih dari beberapa rekening dana nasabah RDN dari 1, 2, 3 dari 4 RDN yang ada. Saya coba untuk jadi dividen hunter ya, ceritanya sih begitu. Buat nyobain bisa nggak sih kalau kita beli dividen di Kumdet itu kena dividen trap atau enggak gitu ya. Nah ini ada dividen dari beberapa saham yang saya hunting berdasarkan data di Stockbit teman-teman ya. Jadi di Stockbit itu kita bisa hunting jadwal emiten mana saja nih yang mau bagi dividen seperti ini nih besok nih TSPC, harganya segini, kumdate-nya tanggal 12. Ini masih lama ya. Sekarang tanggal 7, berarti kalau tanggal 7 besok. Nah, di sini berarti ada CK nih. Ini CK bagi dividen. Wah, ini nggak bisa diakses ya. Ini udah jam 12.47 malam. Stockbit-nya maintenance 3, nggak bisa nih ya. Oke, jadi teman-teman yang mau jadi dividen hunter harus melihat di jadwal kumdet dari masing-masing emitennya atau dari sahamnya ya. Seperti ini nih, kita akan hunting yang di 2003 di bulan Juni tanggal 7 mana aja nih ya. Nah, ini data dari Stockbit yang saya download. Nah, nanti kita cari nih. Ini udah tanggal 6 berarti udah lewat. Berarti kita bisa hunting mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 12 ini. Nah, cuma masalahnya ini karena kita mau huntingnya itu udah deket kumdet, ini waspada nanti jangan sampai kena dividen trap. Nah, caranya gimana? Nah, kita memang harus melakukan analisa analisa dividen trap lah ya. Ini contohnya seperti ini teman-teman nih. Saya berencana ada yang udah action itu adalah mana ya. Nah, ini nih MBAP dan BSSR. Nah, ini ada dua yang minggu ini kita coba ya. Tes dividen di bulan Juni. Nah, analisa kelayakan untuk project mengutin dividen ya. Jadi kemarin saya testing di MBAP Mitra Bara atau Multibara ya. Jadi harganya menjelang kumdet itu di 5.700. Nah, ketika ex-date-nya ini langsung drop nih, ARB 15% turun ke 4.830, sehingga selisih beli dan selisih jualnya ini minus 870, walaupun dividennya per lembarnya adalah 968 perak ya. Nah, ini kalau besok ARB lagi berarti ya analisa kelayakannya nih kita jangan lepas dulu ya. Dividen trap analisisnya seperti ini. Jadi saya beli 11 slot untuk testing dividen atas MBAP ini. Nah, nanti kita lihat nih ya, kira-kira nih aman atau enggak. Kalau besok misalkan dia harganya tetap di segini atau naik dikit ya, berarti kita bisa jual. Kemudian kita hunting lagi saham lain yang akan membagikan dividen di tanggal 7, 8 sampai tanggal 12 ya, sesuai dengan jadwal ini. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, kita melakukan analisa kelayakan ataupun dividen trap analisis lah ya, kasar-kasarnya segitu.
seperti ini ya. Jadi kita pantau historical price-nya berapa, kemudian potensi penurunan kalau nanti setelah X date-nya berapa. Nah, nanti ada rentang tuh ya, harga dari rata-rata historical dengan harga cum date. Nah, ini bandingkan dengan dividennya. Nah, nanti kita bisa menentukan apakah itu aman untuk kita eksekusi, artinya kita beli jadi project dividend hunter atau tidak. Nah, ya. Di postingan sebelumnya di sini nih kita pernah exercise untuk si ISAT ya. Jadi ISAT ini data yang pernah saya transaksikan, harga terendahnya di 5.800 ya. Nah, karena waktu ISAT ini harganya udah di 7.000 ya ketika akan cum date. Nah, saya agak-agak khawatir kalau ini nanti kena dividend trap. Tapi ternyata dia malah naik ya di 8.500 gitu. Jadi keputusannya salah ya. Meskipun udah pakai seperti ini, ya itulah kadang planning kita yang ini tidak dividend trap, ternyata malah melambung tinggi ya. Kalau seandainya kita eksekusi, selain dapat dividen, kita juga dapat capital gainnya nih kalau kita beli si ISAT ya. Oke, yang keduanya analisa dividend trap-nya adalah di saham ini nih, BSSR ya. BSSR ini Bara Multi ya. Ini juga sama, saya coba beli untuk mengenal emiten yang batu bara ya. Ini juga harganya saat cum date sebesar 3.500. Kemudian di X date-nya, nah ini X date 3230 ya, ketika ini testing dulu teman-teman ya, 3230. Jadi simulasi ini untuk menentukan apakah saya di tanggal X date harus melakukan aksi jual atau hold gitu ya. Kalau kita misalkan tadi kemarin 3230 ini masih aman, masih ada selisih dari dividen yang akan kita terima ya, berarti kan dapat net cash in-nya lah gitu ya. Kita beli berapa, ketika X date dijual berapa, berarti nanti ada selisih rugi atau untung. Nah, ini dibandingkan dengan potensi dividen yang akan dibayarkan. Kalau positif berarti kan masih ada lebih, berarti kita bisa jual di harga 3230. Nah, ini juga kecepatan jualnya ya. Ternyata saat closing malah naik jadi 3270. Tapi ini lumayan, jadi saya punya cara untuk melakukan analisa kelayakan sebagai dividend hunter ya. Meskipun secara agregat masih minus, masih totalnya masih minus ya. Yang ketiga adalah di minggu ini saya hunting untuk nah ini nanti Pegas ya. Yang satu lagi apa ya, BSSR. Oh, ini MBAP udah ya. Oh, yang akan kita hunting untuk besok, lusa, dan minggu besok lah ada Pegas. Nah, Pegas juga ini menarik teman-teman ya. Kalau dari catatan saya yang pernah terrekod di transaksi saya, harga terendah itu di 13.35. Harga closingnya 14.35. Sementara dividennya ini 141 ya. Jadi kalau seandainya dia balik lagi ke harga terendah nih, asal besok harganya nggak terbang lagi, berarti ini masih ada selisih 40 perak ya, 41 perak. Nah, berarti kalau dividennya lebih besar daripada rentang selisih harga tertinggi dan terendah yang kita punya, nah ini kita layak untuk coba kita beli untuk jadi
project dividend hunter gitu ya, dengan asumsi nanti ya tinggal diatur-atur aja berapa lot yang akan kita eksekusi gitu ya. Yang penting kita ada apa namanya, ada tahapan bahwa proses agar enggak terkena dividend trap ini seperti ini. Ini sebetulnya udah pernah kita bahas, tahapan agar kita tidak terkena dividend trap ya. Nah ini dia teman-teman ya, ini biar nggak kena harga ketika kita beli malah turun, sehingga net cashnya malah minus ya, net investasinya. Nah ini kita beli di cum date, di ex date nya apakah harus kita jual atau di hold, atau kita tunda sampai tanggal payment date nya nanti. Nah itu yang tadi kita lakukan, analisa kelayakan sebagai dividend hunter ya, analisa jebakan dividen lah gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan nih terkait dengan uji coba untuk mungut dividen di pasar modal ya. Nah ini tahapannya sebenarnya seperti ini ya, ada apa namanya, cara menghindari dividen trap. Yang pertama, menganalisa pergerakan sahamnya, hindari saham bermasalah. Jadi yang tadi yang melihat data historis ya, itu adalah di poin ini, menganalisa pergerakan saham. Nah ini dia. Jadi biar kita bisa mengukur nih, kalau kita bisa mengukur sesuatu berarti keputusan kita, action yang kita lakukan ya, chance-nya, peluangnya bisa kita atur, meskipun itu bisa salah atau tidak sesuai dengan realita di pasar gitu ya. Jadi ini analisa pergerakan harga yang tadi nih, yang ini nih. Nah ini adalah analisa pergerakan harganya dari rentang transaksi yang pernah kita lakukan. Ternyata harga terendahnya Pegas segini, kemudian harga closing kemarin segini, berarti seapes-apesnya nanti dia balik ke harga terendah, berarti dia cuma turun 100, sementara dividennya di 141. Nah berarti kalau kondisinya seperti ini kayaknya sih aman buat kita jadikan project dividend hunter begitu ya. Jadi besok kita coba untuk eksekusi Pegas. Ada lagi kalau tidak salah ini CK juga ya, CK juga begitu, analisa harga historisnya dari Februari sampai terakhir Maret yang saya pernah transaksi. Harganya paling rendah di 19.50, closing price kemarin di sekitar 2000, masih ada rentang dividennya 100 per lembar. Dari sini teman-teman ya, dari data Stockbit-nya dividennya 100, ini yieldnya sekitar 5%. 5% ini lumayan juga ya. Ini juga aman, cuma catatannya nih si CK ini agak kurang liquid gitu ya. Jadi agak-agak susah kalau kita belinya dalam lot yang banyak, ketika dijual tidak bisa langsung jadi duit lagi karena agak-agak kurang peminat kayaknya ya. Oke, jadi yang akan kita uji coba kira-kira ada CK dan Pegas ya untuk di bulan Juni. Selain juga si Personal Al Hidayah dan FVCT juga akan drops, tapi belum saya exercise seperti apa potensinya, apakah kena dividend trap atau enggak ya. Nah yang penting dari uji coba ini kita punya metode teman-teman ya. Jadi punya ini nih, punya hasil otak-atik sendirilah ya, punya jurus sendiri untuk melakukan satu keputusan gitu ya. Kalau kita mau hunting dividen nggak asal nyomot aja, ada metodologinya yang kita percaya ya. Kita coba-coba
melesetnya berapa kali gitu ya, sehingga kita pede gitu. Kalau kita udah melakukan historical datanya berapa, dividennya berapa, nah nanti dibandingkan apakah ada lebih atau kurang, nah baru kita sikat ya. Nah, kira-kira ini hasil dari uji coba selama bulan Mei. Total dividen yang berhasil kita raih sekitar 4,8 ya. Ya, dari dana yang satu gitu ya, jual hari ini, beli di Kumdet, kemudian jual di XDate, dibelikan lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Total dividennya sekitar 4,8 ya. Nah, cuma dari 4,8 ini kita harus ngitung dulu, ini kena dividen trapnya berapa ya. Kayak gini teman-teman ya. Jadi dari gajian dividen yang 4,8 ini ternyata masih boncos kena dividen trap, sehingga net-netnya nih secara agregat minus 55.000 ya. Jadi dividen segini ketika kita selisih beli dan jualnya ternyata kebanyakan minus. Kenapa? Karena kena dividen trap ya. Karena harganya jatuh, kemudian kita langsung jual. Nah, mungkin kalau kita tunggu tidak langsung jual, mungkin angkanya lebih bagus gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang uji coba, ini pengalaman pertama di bulan Mei hunting dividen, ternyata alurnya seperti itu ya. Karena saya juga masih coba-coba, jadi project gajian dividennya masih boncos, minus 55 dari berapa nih, 1, 2, 3, lumayan lah banyak ya. Nanti dari sini untuk tahun depan berarti kita bakal tahu nih mana yang kira-kira memberikan dividen yang jumbo. Nah, kayak ini ya, ada Merck, ada Astra, ada Matahari. Nah, ini yang nanti kita jadikan saham-saham yang harus mulai kita tabung gitu teman-teman ya. Jadi grand design-nya, end game-nya dari uji coba ini kita jadi tahu nih mana dividen yang yield-nya lumayan besar. Yieldnya bisa kita lihat dari data ini teman-teman ya. Nah, ini 2003 saya udah patok yang di atas 3% itu sebagai target yang buat kita uji coba buat gajian dari dividen ya. Jadi nggak usah semua emiten yang yang menginfokan pembagian dividen kita sikat, karena dana kita juga kan terbatas. Jadi dari sini nanti kita pilah lagi. Nah, ini juga nih gede nih ya, PUDP nih gede, tapi nggak tahu nih sampai 18% nih, boleh juga nih besok kita ulik kenapa dia bisa gede. Ini masih lama, tanggal 12. Yang deket itu besok adalah ini ya, saya ngincer CK, nah dan Pegas mungkin ya, CK dan Pegas yang akan kita incar. Oh, ada Telkom juga untuk di minggu pertama di bulan Juni ini ya, sampai tanggal 9 ya. Nah, ini kita nanti exercise apakah ini layak kita sikat ataukah kita pas, biar nggak terjebak tidak terjebak oleh dividen trap. Karena nanti kalau dapat dividen ini ada pajaknya juga nih ya, agak ribet juga. Udah mah kena dividen trap, harus mikirin pajaknya juga. Oke, jadi progres gajian dividennya di bulan Mei dari 1, 2, 3, 4 RDN dapat 4,8, tapi net-netnya masih boncos 55 rebong. Tapi dari minus 55 ini ada pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi kita yakin ternyata gajian dari dividen itu bukan sesuatu hal yang mustahil, tinggal kita atur strategi aja.
biar nanti nggak minus ya selama perjalanan tiap bulan ada emiten-emiten yang bagi dividen. Nah, kita jauh-jauh hari harus mulai ngoleksi saham-saham tersebut biar belinya nggak pas kumdet gitu ya, intinya begitu. Nah, jadi mengais duit recehan dari triliunan dividen yang tersedia di pasar modal ini bukan mimpi nih, ini realita nih, bisa kita jalankan asal persiapannya lebih baik lagi. Jangan beli di kumdet. Yang keduanya, kita mulai spesifik hunting saham-saham yang memang dividen base gitu ya, ngoleksi saham yang memang rajin memberikan dividen. Jangan beli saham gorengan gitu. Oke, ini salah satu yang yieldnya paling bagus ya, si merek ini dari 3 RDN totalnya 2,9 ya. Ya, cuma sayang nih karena langsung harganya drop di tanggal XDate, jadi netnya hanya dapat segini 129. Ini lolos dari dividen trap. Nah, oke. Jadi mungkin ini saja sharingannya biar kita berinvestasi saham tidak dibilang spekulasi gitu ya. Kenapa? Karena kita melakukan DYOR. Kita kalkulasi, kita hitung, kita pertimbangkan agar semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, satu lagi tuh tadi apa ya? Oh, ini teman-teman. Si FWCT itu di mana ya tadi? Ini dia. Kita bahas ini. Ternyata FWCT ini sudah RUPS, tapi sayangnya di RUPS ini ada risalah rapat dari FWCT ya. RUPS-nya tanggal 6. Di Stockbit ini belum nongol ini ya. Saya ada yang sharing di stream, katanya dapat dari webnya, ternyata iya benar ya. Cuma di sini ada yang menarik bahwa ini deh. Mata acara kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2002 ya. Ini dibilangnya menyetujui dan menetapkan dana sebesar 50 juta sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya pembagian dividen final yang akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah rapat. Nah, ini apakah semua laba di 2002 itu akan dijadikan dividen sementara yang ditahan hanya 50 juta saja atau gimana ya? Ini masih belum jelas nih. Kalau secara letter luck sih harusnya seperti itu ya. Jadi dari katakanlah ya, ini kan 50 juta, kita balik ke asumsi yang dulu pernah kita orat-oret dari laporan Q1 2023 yang ngebahas tentang labanya FWCT. Jadi laba FWCT itu sekitar 14 miliaran nih teman-teman ya. Kalau secara prospektus itu kan 30% ya. Nah, kalau 30% berarti kan cuma 2 perak saja dividen per share-nya. Dengan harga closing kemarin 54, berarti kalau 54 tambah 2 ya maksimal harganya naiknya cuma segini. Tapi kalau tadi diasumsikan dari 14 miliar itu yang ditahan cuma 50, katakanlah 95% jadi dividen, berarti sekitar 7 perak ya, 7 perak dividen per share, berarti 54 tambah 7. Nah, batas atasnya di 61 harusnya nih.
si harga FVCT itu bisa terbang dikit terbang dikit ya, apalagi kalau ditambah nanti Q2 2003 nya nggak minus. Nah itu bakal menarik ya. Mudah-mudahan aja FVCT ini di Q2 nya tidak minus lagi. Ini minus karena ada beban bunga sih sebenarnya ya. Harusnya sih kalau beban bunga nggak nambah gitu ya. Kalau di Q1 nya udah gede, harusnya sih udah memperhitungkan selama setahun. Mudah-mudahan sih begitu ya. Oke, jadi jangan lupa tetap jadi jangkuters yang bahagia, tetap optimis ya. Jangan sampai pindah-pindah kelinci percobaan, karena masih sebagai pemula kita harus istiqomah. Meskipun nyangkut ya diulik aja ya. Tapi kalau ada kesempatan kayak ini nih ya, ada kesempatan selama ini si personel Al-Hidayah kita amati harganya di 100 ke atas, tiba-tiba di ARB. Nah siapa tahu nih ini bisa kita jadikan buat strategi average down, cut loss dari FVCT. Kita belikan personal Al-Hidayah, mudah-mudahan ini balik lagi ke 100, nanti kita bisa belikan lagi FVCT gitu ya. Dan mudah-mudahan di Q2 nya kinerjanya udah bagus gitu ya. Boleh dong mimpi, kasihan yang pegang FVCT nyangkut semua. Oke, demikian sharing tentang mimpi bercita-cita mengais duit recehan dari triliunan dividen di pasar modal yang masih boncos 55.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.